Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore, mahasiswaku sekalian. Terima kasih Anda hadir di pertemuan kita yang ke-6. Jadi kita tinggal satu kali lagi pertemuan, dan satu kali pertemuan nanti nggak ada tugas. Jadi ini tugas terakhir ya. Katanya Anda udah bosan dengan tugasnya. Oke. Nanti di pertemuan ke-7 kita akan masuk materi baru, paradigma definisi sosial, terus kemudian kita review, terus kemudian kita bahas hal-hal yang penting ketika ujian akhir semester ya, sehingga kemudian menjadi jelas buat Anda. Ada yang belum menyerahkan tugas? Ada yang belum? Ayo. Oh, buat maju. Oke. Hari ini saya lagi bahagia, walaupun tadi saya sempat marah di kelas C ya. Kenapa saya marah? Karena ketika yang bersangkutan saya persilakan ke depan, saya tanya, mana tugasnya ketinggalan? Oke, saya pikir saya maafkan, tugas ketinggalan itu biasa, lupa. Kemudian saya suruh duduk, kemudian saya tanya, ini kan kita bahas video 3, saya tanya, Anda sudah nonton video 3? Belum. Lalu saya usir dari ruangan. Kenapa saya usir? Karena mengabaikan tugas ya. Kalau lupa dimaafkan, tapi mengabaikan tugas itu saya tolak. Artinya saya tegur keras, karena itu nanti pengalaman Anda di kantor atau di perusahaan, kalau Anda berbisnis atau bekerja di kantor begitu, melalaikan tugas itu sama dengan disersi kalau di militer itu ya. Tapi kalau lupa masih bisa dimaafkan. Lupa, salah masih bisa dimaafkan, tapi kalau melalaikan beda lagi urusannya ya. Tapi saya bilang saya lagi bahagia. Kenapa bahagia? Karena saya dapat hadiah 6 buku dari penerbit. Kan saya nulis buku dan kemudian penerbitnya ngasih hadiah. Ada hadiah 6 buku, dan ketika mendapat hadiah 6 buku yang saya ingat adalah karena ini kan materi sosiologi agraria ya. Yang saya ingat langsung Komkes. Jadi begitu dapat hadiah 6 buku, langsung ingat, oh Komkes. Komkes A, B, C, D, E, F, pas 6. Yang sebagian sudah saya distribusikan, hari ini satu lagi, besok 2 kelas lagi. Hari ini Komkes kelas A ya. Mana Komkes kelas A? Thank you ya. Terima kasih Bapak. Bagaimana cara jangan pakai mic? Oh ya. Mantap Pak Sulai lagi. Iya. Langsung ke pusat. 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Terima kasih Pak. Kalau ada yang tanya Pak Aris, Pak cuma Komkes aplikasi, bagaimana dengan yang lain? Yang lain beli ya. Beli di Shopee harganya 125.000. Setiap Anda bayar 125.000, saya dapat 25. Royaltinya kan 25.000. 20% royaltinya. Jadi sekaligus saya ingin provokasi. Menjadi penulis itu menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Kita bisa keluarkan unek-unek ya. Kalau Anda nggak suka sama seseorang, jangan tulis namanya langsung. Anda bikin novel, tulis tokoh jahat di situ yang Anda nggak suka. Jadi novel ada tokoh jahatnya tuh. Itu kalau Anda nggak suka. Tapi kalau Anda ingin berbagi ilmu juga bisa. Dan apa yang menarik, kalau Anda nulis buku itu, begitu naik ke penerbit, itu Anda sekarang ya, nanti kalau Anda mungkin lebih besar lagi. Begitu masuk ke penerbit, 10 juta dikirim. Kemudian mereka bilang, Pak Aris nanti kami distribusikan sesuai dengan jejaring penerbit plus Shopee. Kan penerbit punya jejaring ya. Saya menggunakan jejaring penerbit berbasis Muhammadiyah. Anda tahu ya, Muhammadiyah itu ada 100 perguruan tinggi. Jadi jejaringnya lumayan kuat. Jadi dibagikan lewat jejaring plus lewat Shopee. Nah setiap tanggal 2 saya dapat royalti. Sekitar 2 atau 3 juta begitu. Jadi saya pikir Anda juga bisa. Ya, Anda bisa. Jadi, dan sekarang kan banyak ya penulis-penulis novel anak-anak muda itu.
anak muda dia bikin novel atau dia bikin traveling, dia kemana dia tulis, kemudian banyak kok nanti Anda cek di YouTube di tokoh-tokoh muda yang viral itu ya buku-bukunya. Jadi hidup itu indah ya, dan kemudian kalau dalam konteks Anda, masa depan Anda kan juga indah ya. Masa depan Anda itu pertama Anda punya kesempatan bergabung dengan birokrat pertanahan. Ada ATR BPN, ada Pemda, birokrat pertanahan. Anda bisa jadi pengusaha pertanahan, bikin perusahaan konsultasi atau perusahaan yang berkaitan dengan pemetaan. Anda bisa buka LSM, itu namanya aktivis pertanahan. Anda bisa jadi influencer pertanahan. Anda bisa mainkan medsos, semua ada duitnya itu. Jadi birokrat ada gajinya, ada tunjangannya. Jadi pengusaha tentu ada untungnya. Jadi aktivis ada honornya. Jadi influencer ada yang endorse dan lain-lain. Jadi peluang untuk mendapatkan rezeki itu banyak, tinggal Anda kemudian lincah atau bermainnya dengan pengetahuan Anda. Oke, tadi sudah saya dengar ada yang sudah siap jadi narasumber, silakan. 1, 2, 3. Yang satu siapa? Oh, 1, 2, 3. Oke, aplaus buat mereka bertiga. Jadi karena mereka bertiga berjasa ya, kenapa berjasa? Jadi saya nggak usah angkat ini toh. Oke, silakan narasumber satu di sebelah saya. Narasumbernya laki-laki semua, pembahasnya perempuan ya. Ayo kita dengarkan, silakan Mas. Perkenalkan kemudian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Dharma. Sini saya akan membahas terkait video 1, 5 poin grobogan. Dalam video tersebut terdapat 5 poin, yaitu poin pertama skenario pembuatan partisipatif, kedua partisipasi dalam pembuatan peta, 3 multi manfaat peta partisipatif, 4 proses pembuatan PTBT peta tematik bidang tanah, 5 promosi PTBT. Poin pertama pembuatan peta partisipatif. Pada tahun 2014 dilaksanakan pembuatan peta dasar berbasis desa atau kelurahan. Pada tahun 2015 sampai 2017 pembuatan peta dasar berbasis bidang tanah. Pada tahun 2016 sampai 2020 kantor pertanahan Grobogan memunculkan kegiatan peta tematik bidang tanah. Pada tahun 2017 sampai 2020 pembuatan webcis yang menghasilkan Sinden Pertapa, sistem informasi desa atau kelurahan berbasis peta partisipatif. Pada tahun 2016 terjadi overlap kegiatan, yaitu kegiatan pembuatan peta desa berbasis bidang tanah dan kegiatan peta tematik bidang tanah. Dan pada 2017 juga terjadi overlap, ada kegiatan 2 tadi dan pembuatan webcis. Poin kedua yaitu partisipasi dalam pembuatan peta. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan peta ini ada 5. Pertama, pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten di sini bertugas memberi dorongan, memberi bimbingan dan anggaran. Kedua, kantor pertanahan. Kantor pertanahan tugas dalam perencanaan, fasilitasi, pendampingan atau kontrol supervisi dan anggaran. Ketiga, pemerintah kelurahan sebagai data, informasi dan pelaksanaan. Keempat, pemerintah desa sebagai anggaran, menetapkan konsultan, data, informasi dan anggaran pelaksanaan. Yang kelima, swasta terlibat dalam perencanaan dan survei, pendampingan, dukungan dalam hal pembuatan pelaporan.
Poin ketiga yaitu multi manfaat peta partisipatif. Peta partisipatif menghasilkan PTBT, peta tematik bidang tanah, sebagai basis data sinergi bertapa, juga sebagai basis SBDM, Spatial Based Decision Making, untuk menentukan lokasi pembuatan keputusan berbasis ruang. Poin keempat yaitu proses pembuatan PTBT. Proses pertama itu perangkat desa melakukan identifikasi pemilik bidang tanah dengan kepala dusun didampingi ketua RT dan masyarakat setempat. Kedua, perangkat desa menghubungkan data pemilik bidang tanah dengan bidang tanahnya. Kemudian perangkat desa mencatat hubungan sosial antara pemilik tanah dengan tanahnya. Kemudian perangkat desa menggunakan hasil pencatatan untuk kepentingan kadastral. Dan perangkat desa melakukan penarikan batas bidang tanah secara general boundary atau secara kasar. Kemudian petugas ukur melakukan pengukuran dan melakukan penarikan batas hasil pengukurannya atau yang disebut dengan fixed boundary. Poin kelima yaitu promosi PTBT. Di sini ada 7 promosi. Pertama, promosi SDSS, Spatial Decision Support System. Promosi SBDM, Spatial Based Decision Making. Promosi PTBT, Land Value, Land Use, Land Development, dan Land Registration. Oke. Ayo, siapa yang berkenan merespon, membahas? Yang Putri. Ada? Berkenan Mbak? Kenapa nggak berkenan? Berkenan nggak? Bisa? Ayo Mbak. Saya langsung tunjuk aja daripada saya buka ini. Pindah sini Mbak, nggak kelihatan di sini. Ya Mbak. Pindah ke sini. Ininya kejauhan. Mbak jadi pembahas. Gak apa-apa, santai aja. Kita santai. Nanti kalau salah saya perbaiki. Di situ lebih enak. Nah, ya. Oke. Sudah nonton videonya kan? Kalau belum nonton saya usir. Karena itu tugas ya. Oke. Dari video 1 itu Mbak kan ada 5 ya. Ada 5 poin. Skenario, partisipasi, manfaat, proses, kemudian promosi. Mbak suka yang mana? Poin yang kedua yang Tentang partisipasi itu ya? ya partisipasi dalam pembuatan petaka. Ya, coba Mbak jelaskan, apa yang Mbak pahami tentang partisipasi dalam pembuatan petaka? Mungkin menurut saya dalam pembuatan partisipasi dalam pembuatan peta ini banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam pembuatan peta tersebut dan juga ada terlibat juga bagian dari kantor pertanahan. Oke, di catatan Mbak ada berapa pihak di situ? Kalau di sini ini punyanya siapa? Oh, ini punyanya Putu Citra Yulianti. Di catatan Mbak ada berapa? Di sini ada 5. Sama nggak? Di poin 2 itu kan ada yang banyak pihak ya. Ada berapa pihak di catatan Mbak? Kantor pertanahan. Terus? Kemudian pihak pemerintah. Pemerintah mana? Kabupaten. Oke, terus? Kantor pertanahan, pemerintah kabupaten, terus? Nggak ada lagi catatannya. Oke, kalau gitu saya bantu. Ini saya bantu berdasarkan punyanya Putu ya. Pemerintah Kabupaten Grobogan, oke ya, sudah. Kantor pertanahan, oke. Pemerintah kelurahan ada nggak? Berpartisipasi nggak? Mainkan logika aja. Ada Pak. Ada ya. Kelurahan. Desa juga main toh? Pemerintah desa. Terus pihak swasta. Ya, karena itu ciri khasnya Grobogan dibanding Madiun ya. Kalau Madiun kan dia menggunakan Babinsa, Babin Kamtipmas. Di sini gunakan swasta. Berarti ada 5 pihak.
Kemudian Mbak bisa nggak gunakan bedah ini dengan menggunakan teori aksi? Masih ingat nggak teori aksi itu apa? Lupa. Kalau lupa perkenalkan diri dulu, nanti kan lama-lama ingat. Mbak belum perkenalkan diri, nama. Ya. Sebelumnya memuji Bapak, perkenalkan diri, nama saya Kacelina Elizabeth Gray, Taruna tingkat 3. Asal dari mana? Asal saya dari Papua Barat. Tapi marganya Kei. Gray. Oh, Krei. Oh. Saya kan pernah di Maluku. Di Maluku ada marga Kei sebenarnya. Iya ada. Mbak Krei ya. Iya. Oh ya. Oke. Dari Papuanya sebelah mana? Kabupaten mana? Di Kabupaten Manokwari. Manokwari. Oh, saya pernah di Manokwari tahun 83. Saya di daerah Prapi. Tahu daerah Prapi ya? Kafi. Prapi. Ya. Jauh dari situ? Lumayan. Lumayan. Oke. Sekarang sudah ingat teori interaksi? Belum. Teori aksi ya. Oke, kalau gitu saya bantu. Teori aksi itu kekuatannya pada kesadaran. Sadar melakukan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kan kita sadar ya. Saya jalan ke sana, saya sadar karena saya punya kepentingan ke sana. Saya keluar ruangan, saya sadar karena saya ingin keluar ruangan. Sadar, kesadaran. Nah, di teori aksi itu kesadaran ada 2 jenis, Mbak. Ada 2 jenis toh, kesadaran subjektif, kesadaran objektif. Kesadaran subjektif kalau Mbak ngambil keputusan. Mbak sebagai yang bersangkutan gitu, kesadaran subjektif ketika Mbak ngambil keputusan. Misalnya Mbak ditawari PTSL, Mbak, ya saya ikut Pak Aris. Itu berarti kesadaran subjektif. Nggak ada di situ kan? Nggak ada kan? Kalau nggak ada lihat saya aja. Ini teknik memahami informasi, lihat yang menyampaikan informasi. Kesadaran subjektif, kesadaran ketika mengambil keputusan, ya atau tidak, ikut atau tidak ikut. Kemudian kesadaran objektif. Orang lain yang memutuskan, Mbak tinggal melaksanakan. Misalnya, ketika Mbak mau ikut PTSL, orang kantor bilang, Mbak kalau mau ikut PTSL syaratnya 1, 2, 3, 4. Ketika Mbak mengikuti 1, 2, 3, 4, itu berarti kesadaran objektif. Oke, paham? Nah sekarang letakkan itu ke para pihak yang ada di poin 2 itu. Mulai dari kantor pertanahan dan seterusnya. Coba kantor pertanahan dulu. Kapan kantor pertanahan berkesadaran subjektif? Bisa? Yang lain mohon perhatian ya, supaya kita bisa sama-sama belajar. Kapan kantor pertanahan berkesadaran subjektif? Ketika, perhatikan saya, nggak ada di situ, saya percaya. Nggak ada di situ kan? Ada nggak di situ? Kalau ada bilang ada, kalau nggak bilang ada nggak? Nggak ada karena di situ naskah Anda itu tidak diwajibkan memasukkan teori. Jadi nggak ada di situ. Ya? Maka itu lihat saya aja, nggak usah lihat itu. Kesadaran subjektif muncul ketika kantor pertanahan memutuskan untuk melaksanakan pemetaan partisipatif. Ya kan judulnya kan partisipasi dalam pemetaan peta ya. Jadi kantor pertanahan memutuskan melaksanakan pemetaan partisipatif. Nanti jenisnya macam-macam itu, ada yang PT-BT dan lain sebagainya ya. Mengambil keputusan. Kapan kantor pertanahan berkesadaran objektif? Subjektif kan sudah nih, dia ngambil keputusan. Yuk kita bikin peta secara partisipatif, itu subjektif. Objektifnya? Ketika, lihat saya, ketika kantor pertanahan mempertimbangkan faktor pendukung, potensi wilayah, dan SDM. Ya, karena dia nggak bisa sembarangan ngambil keputusan kalau nggak didukung potensi wilayah dan SDM-nya. Mungkin kondisi topografi dan lain sebagainya. Itu yang membuat dia tunduk gitu. Kantor pertanahan yang mengambil keputusan itu tunduk pada faktor objektif itu. Ya. Karena yang membuat dia tunduk kan bukan karena kegiatan ini bukan perintah Kanwil. Ini inisiatif Kantah Grobogan, sehingga dia nggak punya, bukan karena diperintahkan oleh Kanwil harus melaksanakan. Sehingga oleh karena itu maka kesadaran objektifnya dibangun dengan cara memperhatikan potensi wilayah dan SDM-nya. Oke ya, itu di kantor pertanahan. Nanti narasumber akan mereview ya. Kemudian pemerintah Kabupaten Grobogan, kapan berkesadaran subjektif, kapan objektif? Kapan dia ngambil keputusan dalam konteks pemetaan partisipatif?
Tadi kan saya sudah tanya saya kasih contoh. Mbak ikut PTSL, ikut tidak ikut, terima tidak terima. Nah kalau dalam konteks pemerintah Kabupaten Grobogan, ketika pemerintah Kabupaten Grobogan memutuskan mendukung, waktu dia mendukung itu dia ngambil keputusan, dia nggak ada yang maksa. Ya, kan kantor pertanahan butuh dukungan. Dia yang memutuskan mendukung tidak mendukung. Nah kalau dia mendukung nanti kan ada dan seterusnya ya. Jadi kesadaran subjektifnya pemerintah Grobogan itu ketika dia mendukung, dia mengambil keputusan untuk mendukung. Oke, itu kesadaran subjektif. Kesadaran objektifnya? Kesadaran objektifnya ketika pemerintah Kabupaten Grobogan mengikuti ketentuan teknis yang disampaikan oleh kantor pertanahan. Itu objektif, karena yang memutuskan TCK-nya itu tata cara kerjanya itu orang-orang BPN. Karena dia mendukung, dia nanti ikut itu, nanti itu dicelurkan ke bawah, ke level pemerintahan di bawahnya. Oke ya, pemerintah kelurahan dengan pemerintah desa kita satukan. Pemerintah desa garis miring kelurahan, sama aja tuh ya. Nah, kapan dia subjektif? Kapan pemerintah desa garis miring kelurahan berkesadaran subjektif? Mirip dengan yang kabupaten tadi itu. Ketika mereka memutuskan untuk gunakan bahasa Mbak, boleh mendukung, boleh ikut serta, melakukan partisipasi dalam pembuatan ya, ketika mereka memutuskan untuk berpartisipasi ya, bahasanya Mbak berpartisipasi. Itu subjektif. Objektifnya ketika mereka mengikuti, tunduk ya, mengikuti tata cara kerja yang dibuat oleh kantor pertanahan. Objektif. Yang memutuskan TCK-nya kan orang BPN, pemerintah desa sama kelurahan cuma ikut. Oh kalau bikin apa general bandri seperti ini gitu ya. Oke gitu ya. Terus kemudian kalau pihak swasta, kapan subjektif, kapan objektif? Kalau dengar kata subjektif ingat memutuskan, itu rumusnya. Ketika memutuskan untuk menerima proyek ini kan diproyekkan. Mereka ada tendernya itu, kalau nggak salah sekitar 7 sampai 11 juta per desa. Ya. Ketika mereka memutuskan untuk menerima proyek itu subjektif. Objektifnya kembali ikut TCK-nya Kantah. TCK-nya Kantah yang menetapkan. Jadi nanti ketika mereka melakukan supervisi, ketika mereka memberi pelatihan, supervisi dan pelatihannya berdasarkan TCK, tata cara kerja yang dibuat oleh Kantah. Gitu ya? Coba diulang Mbak, pakai bahasa Mbak. Seingatnya aja. Kalau Kantah apa? Kapan subjektif, kapan objektif Kantah? Setelah mereka melakukan partisipasi. Yang Kantah nih. Yang Kantah ya? Yang Kantah dulu, kantor pertanahan. Kantor pertanahan itu tokoh pertama. Ketika mereka memutuskan untuk melaksanakan, kan idenya dari Kantah, ya, memutuskan untuk melaksanakan pemetaan partisipatif, ya, itu subjektif. Objektifnya, masa lupa baru berapa 3 menit. Ketika mereka mempertimbangkan potensi wilayah dan sumber daya manusianya, ya, oke. Kalau saya bilang sumber daya manusia berarti aspek sosial ekonomi ya. Terus kemudian pemerintah Kabupaten Grobogan apa? Subjektifnya apa? Objektifnya apa? Kapan subjektif, kapan objektif? Kalau dengar kata subjektif ingat memutuskan. Pemerintah Kabupaten Grobogan memutuskan untuk mendukung. Ya. Objektifnya kapan? Bukan setelah, objektifnya ketika mereka mengikuti petunjuk TCK yang dibuat oleh Kantah. Pemerintah kelurahan dan desa, kapan subjektif, kapan objektif? Pemerintah desa kelurahan. Sebelum. Jangan gunakan kata subjektif. Kalau saya bilang kapan bukan berarti waktu. Kalau saya bilang kapan itu maksudnya fenomenanya, peristiwanya. Ya. Pemerintah kelurahan garis miring desa atau desa garis miring kelurahan subjektif ketika mereka memutuskan untuk tadi bahasa Mbak berpartisipasi. Tadi kan Mbak menggunakan istilah partisipasi itu.
ketika mereka memutuskan untuk berpartisipasi. Itu subjektif. Objektifnya ketika mereka berpartisipasi melaksanakan kegiatan berdasarkan TCK, tata cara kerja yang dibuat oleh kantor pertanahan. Pihak swasta ketika mereka subjektifnya kapan? Kalau dengar kata subjektif ingat apa? Memutuskan. Ketika mereka memutuskan untuk menerima proyek tersebut. Objektifnya ketika mereka tunduk pada TCK yang dibuat oleh kantor pertanahan. Oke, aplaus buat Mbak Satu. Terima kasih. Silakan kembali. Oke. Sekarang kita dengarkan review ya dari narasumber satu. Silakan Mas. Terima kasih kepada Pak Rizkano dan kepada Pak Elisabeth. Sini saya akan mereview terkait apa yang dibahas Elisabeth tadi. Terkait poin kedua, partisipasi dalam pembuatan peta. Iya. Jadi terdapat 5 pihak yang terlibat dalam pembuatan peta. Yang pertama yaitu kantor pertanahan, kedua pemerintah kabupaten, ketiga pemerintah kelurahan, keempat pemerintah desa, dan kelima dari pihak swasta. Untuk poin ini dibedah dengan teori aksi. Untuk yang pertama, kantor pertanahan memiliki kesadaran subjektif, yaitu memutuskan untuk melaksanakan pembuatan peta partisipatif, dan objektifnya yaitu mempertimbangkan faktor pendukung potensi wilayah dan SDM. Pihak kedua yaitu pemerintah kabupaten, subjektifnya memutuskan untuk mendukung kegiatan pembuatan peta partisipatif, dan objektifnya yaitu mengikuti ketentuan teknis dari kantor pertanahan. Pihak ketiga dan keempat, pemerintah kelurahan dan pemerintah desa, subjektifnya memutuskan untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan objektifnya yaitu mengikuti tata cara pelaksanaan kegiatan. Pihak terakhir yaitu pihak swasta, subjektifnya memutuskan untuk menerima proyek tersebut, dan objektifnya melaksanakan tata cara kerja kantor pertanahan. Oke, aplaus. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi silakan kembali. Jadi kalau Anda dengarkan review dari narasumber, itu menunjukkan narasumber satu sudah paham ya cara menggunakan teori aksi. Dari hasil diskusi saya dengan Mbak Elisabeth tadi ya. Oke, narasumber 2 siapa tadi? Oh, silakan Mas. Silakan. Ayo kita dengarkan narasumber 2 tentang video 2. Nanti kita bahas dengan teori fenomenologi ya. Bagi yang putri mohon bersiap untuk bahas dengan teori fenomenologi. Ya, silakan Mas. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Di sini saya biasa akan membahas tentang video 2 mengenai partisipasi masyarakat pada bidang pertanahan di Kabupaten Madiun. Di sini ada 5 poin penting. Yang poin pertama adalah rasionalitas pemetaan partisipatif. Poin 2, format pemetaan partisipatif. 3, value. 4, kendala. Poin 5, manfaat pemetaan partisipatif. Poin pertama mengenai rasionalitas. Sebelum bahas poin pertama, dapat diketahui bahwa pemetaan partisipatif adalah pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan dari supervisi dari Kanta Madiun. Mengenai rasionalitas ada 4. Yang pertama, rasionalitas tradisional.
cost and benefit, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan tugas. Mengenai rasionalitas tradisional, yaitu pola pikir atau konsep ataupun mindset untuk bekerja sama dengan stakeholder terdepan. Mengenai cost and benefit, rasionalitas cost and benefit yaitu penyediaan biaya dan keuntungan yang akan diperoleh baik berupa sosial maupun ekonomi. Ketika kita membahas cost and benefit sosial, yaitu berupa pendekatan terhadap masyarakat maupun sebaliknya. Selanjutnya, rasionalitas pemberdayaan masyarakat, yaitu memungkinkan masyarakat menjadi berkembang dan meningkatkan aspek sosial dan ekonomi melalui peta IP partai partisipatif. Kemudian rasionalitas pelaksanaan tugas, yaitu stakeholder bertindak sesuai dengan beban yang diberikan. Kemudian poin 2, format pemetaan partisipatif. Di sini ada 4 format pelaksanaan, koordinasi, format pemerintahan, dan format pendanaan. Format pelaksanaan ada demarcation, yaitu penarikan batas binaan, wave binders, penarikan batas penguasaan tanah, dan on map, yaitu penarikan batas pada peta. Di sini dilakukan pada peta CSRT. Samping itu ada format koordinasi. Di sini ada 2 level, tingkat pimpinan dan pelaksanaan. Pada tingkat pimpinan yaitu ada kepala kantor, Kapolres, Dandim, Kejaksaan, dan Pemkab Madiun. Pada tingkat pelaksana ada staf, camat, dan ramil, dan Pemdes. Kemudian format pemerintahan. Format pemerintahan di sini berupa Perda Madiun untuk mendukung kegiatan IPMT partisipatif. Selanjutnya format pendanaan berupa APBD, APBN, dan ADD. Selanjutnya poin 3, yaitu value atau nilai pemetaan partisipatif yang dilaksanakan mendorong penghormatan terhadap alas hak atau bukti kepemilikan hak atas tanah dengan tetap memperhatikan asas kontradiktur delimitasi. Di sini mengedepankan penghormatan terhadap alat bukti hak seseorang dan mengedepankan terhadap proses administrasi yang ada di kantor. Dalam hal ini kita bisa disebut pemberkasan. Poin keempat yaitu kendala. Kendalanya ada 2, yaitu peta kerja dan pelatihan. Untuk peta kerja sendiri yang seharusnya kualitas resolusinya 0,3 Hz, di sini hanya menjadi 0,7 Hz. Jadi ada penurunan kualitas. Kendala yang kedua adalah terkait pelatihan, terutama tentang biaya sih. Terkait warning dari Kejaksaan mengenai pemungutan biaya pelatihan. Yang pertama, teori yang pertama yaitu seharusnya dari Kantah itu melakukan pelatihan kepada staf Pemdes tempat, dan itu harus memungut biaya. Tapi dari Kejaksaan itu di-warning untuk tidak melaksanakan hal tersebut. Solusi yang kedua yaitu pelatihannya dilakukan oleh ISI. Akan tetapi pihak dari Kejaksaan juga mewarning untuk tidak melakukan hal tersebut dikarenakan ternyata kepala kantor Madiun itu menjadi ketua ISI Jawa Timur. Dan akhirnya setelah diskusi dengan pihak Kejaksaan diputuskan bahwa untuk pelatihan diadakannya workshop selama 2 hari di Pendopo Kabupaten Madiun. Yang terakhir poin kelima tentang manfaat pemetaan partisipatif, yaitu meningkatkan HBU pada bidang tanah sehingga dilakukan penilaian pada nilai tertinggi, sehingga pajak pada bidang tanah tepat sasaran dan secara tidak langsung menaikkan PAD daerah. Dalam hal ini Kabupaten Madiun. Manfaat selanjutnya yaitu memberi informasi penting untuk penataan ruang dan bangunan serta mendukung
Terima kasih. Oke, siapa di antara Anda yang berkenan jadi pembahas? Ada? Kalau nggak ada, saya pilih dari sini. Ada? Yang mana itu orangnya? Saya pilih dari sini aja ya, biar lebih enak. Ini perempuan. Nah, ini pilihan narasumber 2 ya. Itu bikin gosip namanya ya. Sarah Amanah, mana orangnya? Ya, applause buat Sarah. Ini pegang aja. Dari video 2, poin berapa Mbak yang Mbak suka? Dari video 2, poin berapa yang Mbak suka? Ada 5 kan? Mbak suka di poin berapa? Nomor 3 itu tentang apa? Tentang nilai yang dikembangkan seperti menghormati alat bukti dan proses administrasi, menghormati hak orang lain, serta menghormati pemegang hak. Oke, berarti penghormatan ya, value-nya penghormatan termasuk alat bukti dan orang lain gitu ya. Oke, kalau itu kemudian kita bedah dengan teori fenomenologi, Mbak ingat nggak teori fenomenologi itu apa? Teori fenomenologi itu tentang norma, betul? Tapi norma kan banyak ya, ada norma hukum sosial segala macam. Kita ambil satu aja, sosial. Ya. Nah, norma sosial itu dibangun oleh para pihak ketika mereka berinteraksi dan itu dibangun berdasarkan interpretasi mereka untuk kepentingan para pihak ya. Jadi norma sosial dibangun berdasarkan interpretasi para pihak, itu kuncinya. Nah, sekarang bagaimana kalau itu dibenturkan dengan poin yang Mbak pilih tentang value, bahwa para pihak harus menghormati alat bukti. Dalam hal ini mungkin kita lebih tajam ke masyarakat aja ya. Jadi masyarakat harus menghormati alat bukti, penghormatan terhadap alat bukti misalnya begitu. Langsung benturkan dengan teori fenomenologi. Pihaknya kita langsung tunjukkan masyarakat gitu ya. Berarti di masyarakat tersebut terbentuk norma saling menghormati. Norma sosial kan dibangun berdasarkan interpretasi para pihak. Berarti kan ada, misalnya ada dua pihak atau lebih lah. Kalau dalam konteks masyarakat kan mereka juga kan terdiri dari beberapa pihak ya. Ketika Mbak sebagai penjual, saya sebagai pembeli, ya, itu kan interaksi. Ada norma sosialnya tuh penjual dengan pembeli. Misalnya begini, di masa lalu kalau saya dengan Mbak berbisnis jual beli tanah, karena kita saling percaya, saya serahkan uang, terus kemudian tanah Mbak saya ambil, saya garap, saya kerjakan. Sering kali kan tidak memperhatikan alat bukti, nggak ada kwitansi, nggak ada akte jual beli, langsung aja digarap. Hanya ngomong, mungkin kalaupun ada kwitansi sekedarnya. Oke, itu masa lalu tuh. Masa kini dengan adanya intervensi orang-orang BPN, harus ada alat bukti gitu tuh. Alat buktinya apa? Ada akte jual beli, ada kwitansi, kalau enggak segel gitu ya. Berarti kan kemudian ada norma baru yang dibangun ya. Norma barunya itu penghormatan terhadap alat bukti. Jadi norma sosial di masa lalu yang berbasis pada kepercayaan dan mengabaikan alat bukti atas dasar intervensi kantor pertanahan berubah normanya menjadi tetap saling percaya tetapi plus penghormatan terhadap alat bukti. Itu kan? Oke, sekarang Mbak yang ngomong dengan bahasa Mbak. Kira-kira begitu materinya. Berarti karena walaupun dahulu terjadi interaksi sosial tanpa ada alat bukti, tapi karena sekarang zamannya udah berubah, jadi ditambahkan alat bukti sebagai penguat. Iya, zaman dulu karena saling percaya, zaman sekarang tetap saling percaya tapi ditambahkan alat bukti gitu ya.
Oke, sampai cukup. Applause. Belum terkenalan, siapa namanya? Izin Pak, Ya. silakan nama saya Syarah Manarisatul Haq. Oke. Dari Putusan? umum. Ya, maksudnya dari Kabupaten Dari mana? Wonosobo. Wonosobo. Oh iya, applause buat Wonosobo. Wonosobo itu kalau Anda ingat buku saya tentang Kalimendong, Kalimendong itu daerah Wonosobo ya. Daerahnya dingin. Sekali-sekali piknik ke Wonosobo, enak itu. Oke, sekarang kita dengarkan review dari narasumber. Silakan Mas. Mohon izin Pak, terima kasih kepada Pak Aris dan Pak Sarah. Di sini saya akan mereview pada poin 3 yaitu mengenai value atau nilai pemerintahan partisipatif. Dibedah dengan teori fenomenologi. Teori fenomenologi. Nanti kalau ujian jangan salah ya. Siap, baik Pak. Kalau tulisan sebenarnya nggak salah Pak. Ya. Persiapannya saja Pak. Oke. Yaitu tentang norma sosial yang dibangun berdasarkan interpretasi para pihak. Di sini ada dua pihak, itu masyarakat dan kantor. Di mana norma sosial yang berbasis dulunya bertransaksi tanpa alat bukti, tetapi saling percaya dan diubah menjadi seperti sekarang yang menghormati alat bukti sehingga setiap transaksi harus memakai alat bukti. Gitu. Ya, tapi Anda harus ingat ya kekuatan teori fenomenologi adalah pada norma. Sebetulnya normanya itu banyak ya segala macam. Kita pernah diskusi di kelas ini kalau masalah ada yang bilang norma hukum dan sebagainya. Tapi tadi saya paksa Mbak Sarah itu saya paksa ke norma sosial karena saya ingin masuk ke norma sosial. Saya ingin tunjukkan pada Anda bahwa norma sosial itu bisa berubah, bisa berkembang dari tidak menghormati alat bukti menjadi menghormati alat bukti. Kenapa berubah? Karena ada intervensi teman-teman dari kantor pertanahan, gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa kita pahami. Oke, applause buat narasumber dua. Thank you. Narasumber 3, silakan. Sekarang baru jam 16.36. Kita dengarkan, silakan. Video 3 ya. Video 3 tentang Ponorogo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prayogo, NIT 223139551. Iya. Di sini saya akan menyampaikan video 3 tentang 5 poin Ponorogo. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu traumatika pertanahan yang dialami masyarakat Desa Purworejo akibat kegagalan dalam sertifikasi hak atas tanah secara massal yang disebabkan oleh ketidakamanan orang dalam mengurus tanah. Kedua, itu implikasi traumatika pertanahan. Masyarakat Desa Purworejo menolak sertifikasi hak atas tanah sehingga dari tahun 2008 sampai 2013 dalam sertifikasi massal terjadi penolakan. Terus poin ketiga yaitu ada restorasi peran kantor pertanahan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah dan kelompok masyarakat. Dan yang keempat, skenario yang dijalankan yaitu membentuk Pokmas atau kelompok masyarakat pertanahan, terus menawarkan program sertifikasi massal berupa SMS, sertifikasi massal swadaya, terus melakukan berbagai program sertifikasi berupa Prona dan PTSL. Dan poin yang terakhir, poin 5, yaitu aktor pertanahan yang direstorasi adalah peran aktor lokal, yakni pemerintah Desa Purworejo dan kelompok masyarakat pertanahan. Terima kasih dari saya kembalikan kepada Pak Aristiono. Ya. Siapa yang berkenan? Ayo. Laki-laki nggak boleh.
nanti kamu bahas ketika saya presentasi aja. Yang perempuan, sasaran saya sekarang perempuan. Yang belum pernah tampil, saya pengen lihat makin banyak wajahnya di video kan makin asik ya. Yang mana? Ya, Mbak. Kan sudah buat tugasnya kan? Sudah buat tugas. Bisa lewat nggak itu? Bisa ya? Oh ya. Silakan Mbak. Nggak apa-apa. Ada naskahnya di sini nggak? Mau diambil nggak? Mau? Santai aja. Kalau saya suruh dia yang pilih nanti jadi gosip kan, jadi merasa yang pilih. Oke. Silakan Mbak duduk. Kemudian kita sekarang sedang bahas tentang Ponorogo. Ada 5 poin penting tuh Mbak ya. Ada traumatika pertanahan, ada aplikasi traumatika pertanahan, ada restorasi peran aktor, ada skenario, ada aktor. Sebelumnya Mbak perkenalkan diri dulu lah biar mengurangi stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Ningsih Putusan dari SMA dari Kabupaten Dompu. Dompu. Oh ya, aplaus buat Dompu ya. Sudah pernah lihat kan yang ada video KKNP Dompu itu ya? Nah, kan orangnya pinter itu Dompu. Nilainya tinggi dia, KKNP saya kasih A karena orangnya cerdas. Jadi saya pikir sama lah ya, sama-sama Dompu. Oke Mbak pilih yang mana Mbak? Poin yang keberapa? Orang Dompu itu ciri khasnya rajin. Saya lihat yang cowok itu rajin sekali gitu. Ketika KKNP kan saya dapat laporannya terus. Teori yang ketiga Pak. Yang restorasi itu. Iya. Restorasi peran aktor pertanahan. Apanya yang menarik Mbak dari restorasi peran aktor pertanahan? Atau apa yang Mbak pahami lah tentang restorasi peran aktor pertanahan? Karena nanti dari situ kita bedah apa yang Mbak pahami dari restorasi peran aktor pertanahan. Teori aksi itu menyatakan bahwa Jangan pakai teori aksi, kita belum bahas teorinya. Bukan Pak. Sekaligus saya ingatkan nanti kalau ujian ya, UAS ya, saya akan sampaikan informasi agak banyak, nanti Anda pilih isunya ya. Jadi Anda pilih isu yang paling Anda kuasai, sehingga mudah Anda tentukan pihaknya, mudah Anda bedah. Jadi, seperti ini ya, kalau kan nggak boleh sembarang ngambil isunya, ada 5 poin ini. Kalau Anda nggak kuasai, jangan dipilih nanti, Anda pilih yang Anda kuasai. Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat Pak. Ya, itu restorasi ya. Restorasi itu pemulihan ya. Iya. Pemulihan peran, jadi yang dipulihkan perannya. Kalau mengenai kepercayaan itu implikasinya. Implikasi dari restorasi kepercayaan. Tapi yang direstorasi perannya, yang dipulihkan itu peran. Tadinya kan masyarakat, terutama toko emasnya itu nggak berperan. Nah sekarang dipulihkan perannya. Oke, baru sekarang Mbak bedah dengan teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik Mbak tahu nggak? Dompu harus tahu. Di sini Dompu berapa orang di kelas ini? Nah, satu lagi mana? Bukan. Cuma satu. Kalau ada 2 saya panggil mendampingi. Oke. Teori interaksi simbolik menyatakan bahwa manusia
terhadap itu berdasarkan makna-makna yang ada pada suatu itu bagi mereka. Ya, berarti makna tuh kata kuncinya makna. Nah, sekarang Mbak bedah isu restorasi peran aktor pertanahan itu dengan menggunakan teori interaksi simbolik. Mbak tahu nggak cara membedahnya? Tentukan para pihaknya dulu. Ketika ada peristiwa restorasi peran aktor pertanahan, pihaknya siapa aja? Isunya restorasi peran aktor pertanahan. Sekarang bedah, ada berapa pihak di peristiwa ini? Ada berapa pihak? Pemerintah dan kelompok masyarakat, Pak. Pemerintah itu siapa? Pemerintah ini pertanahan. Kantor pertanahan, langsung aja ya kalau supaya tidak terlalu luas. Kalau pemerintah kan luas ya. Kantor pertanahan dan sekelompok masyarakat. Dan Pokmas ya. Oke, pemerintah dan kelompok masyarakat. Oke, kalau gitu coba Mbak beri apa makna restorasi peran aktor pertanahan bagi Kantah dan apa maknanya bagi Pokmas? Apa makna restorasi peran aktor pertanahan? Apa makna restorasi bagi Kantah dan apa makna restorasi bagi Pokmas? Pokmas itu kelompok masyarakat. Relatif gampang ini sebetulnya dibanding yang teori aksi tadi agak susah kan? Kita tanya Mbak itu ya. Aksi susah kan? Karena ada subjektif, ada objektif. Ini kan gampang. Apa makna restorasi bagi Kantah? Apa makna restorasi bagi Pokmas? Selesai. Makna bagi Kantah yaitu untuk mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat dan dalam sertifikasi tanahnya. Untuk mengembalikan itu implikasi, bukan makna. Maknanya bukan itu. Nanti dari situ memang implikasinya itu. Implikasi restorasi itu dampaknya restorasi ya pemulihan itu. Bagi Kantah apa maksudnya? Kesempatan ya. Kalau saya bilang kesempatan bisa nggak? Opportunity, oportunitas, kesempatan untuk baru implikasinya. Jadi restorasi itu dimaknai oleh Kantah sebagai oportunitas atau kesempatan untuk baru implikasi baru, yaitu untuk memulihkan, kesempatan atau oportunitas untuk memulihkan percayaan masyarakat tuh, termasuk nanti di dalamnya menggalang peran Pokmas ya. Oke, sekarang kalau untuk Pokmas apa makna restorasi itu? Oke, bagi Pokmas, restorasi itu bisa dimaknai sebagai kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Kan nanti dia diajari tata cara yang berkaitan dengan sertifikasi. Memperoleh pengetahuan, baru nanti untuk mendukung. Jadi kalau bagi Kantah kesempatan untuk memulihkan, bagi Pokmas, apa tadi? Bagi Pokmas? Untuk mendapatkan pengetahuan dalam rangka mendukung kegiatan pertanahan ya. Jadi yang Kantah untuk kesempatan untuk memulihkan kepercayaan, yang ini mendapatkan pengetahuan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pertanahan. Itu yang digarisbawahi, kesempatan memulihkan sama kesempatan mendapatkan pengetahuan, gitu ya. Coba Mbak dengan bahasa Mbak sendiri. Untuk Kantah apa maknanya restorasi? Kesempatan untuk memulihkan, tadi kan Mbak sudah berulang-ulang ngomong memulihkan ya, kesempatan untuk memulihkan itu bagi Kantah. Bagi masyarakat, kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan ya. Oke, nah nanti kalau skripsi, kalau Mbak bikin skripsi dengan judul seperti ini, ada menggunakan teori interaksi simbolik, itu Mbak ke lapangan, Mbak tanya ke lapangan apa maknanya, itu bisa banyak gitu. 2-3 halaman nanti kemudian diolah jadi skripsi sekitar 100 halaman.
Gitu ya. Oke, aplaus buat Bangku. Terima kasih. Jangan marah sama Komkes. Tempat atau sang sebelahnya tadi bentuk gitu ya. Oke, silakan Rocky, Mas. Sekarang sudah jam 16.49 ya. Baik, terima kasih untuk Pak Tiono dan Septi atas naskahnya yang disampaikan. Nah, di sini saya akan mereview dari poin 3 yang digali dengan teori interaksi simbolik. Itu teori aksi simbolik yang kita yaitu berupa restorasi peran atau pertanahan. Yaitu pihak yang terkait di sini yaitu ada pemerintah desa, kantor pertanahan, dan kelompok masyarakat. Pemerintah desa bertujuan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, mungkin berupa, kalau teori interaksi simbolik kan berupa simbol. Di sini mungkin ada program SMS, sertifikasi massal swadaya, Prona, dan PTSL. Dan untuk masyarakat itu dengan mendapatkan pengetahuan mungkin terkait dengan sistem pendaftaran sertifikat yang dulu tidak sama dengan sistem pendaftaran sertifikat yang sekarang, yang mungkin kalau dulu kan yang menimbulkan kekecewaan kan dari pihak masyarakat, yaitu salah satu orang yang diamanahkan untuk mendaftarkan sertifikat ke kantor tetapi tidak melaporkan berkas tersebut dan mengambil biaya pendaftaran tersebut. Nah, di sini mungkin disampaikan oleh kantor pertanahan bahwa yang terlibat sebenarnya bukan dari kantor pertanahan, melainkan aktor atau salah satu oknum. Nah, masyarakat jadi tahu kalau di situ ya sebenarnya salah siapa, dan dengan itu bisa memulihkan kepercayaan dan mengikuti sertifikasi massal yang terbukti dalam pada tahun 2014 terjadi program sertifikasi berupa swadaya masyarakat. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Itu udah di naskahnya sudah ada di sini? Oh, belum. Sampai kan ada juga. Oke, thank you. Yuk kita lihat PA Group. Di situ ada